Shalom saudara dan saudari, bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan 7 Desember 2025. Dan pada minggu ini kita merayakan hari Minggu Advent yang kedua. Dan Injil yang akan kita dengar sebentar lagi diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 1 hingga 12. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada masa itu Yohanes Pembaptis menyampaikan berita ini di gurun di Yudea. Dia berseru, "Bertaubatlah karena kerajaan surga hampir tiba." Yohaneslah yang dimaksudkan dalam nubuat Nabi Yesaya. Suara seorang berseru di gurun, "Sediakanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuknya." Pakaian Yohanes diperbuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya daripada kulit. Makanannya belalang dan madu gurun. Orang dari Yerusalem, seluruh Yudea dan segenap kawasan sekitar Sungai Yordan datang mendapatkan Yohanes. Mereka mengakui dosa mereka lalu dibaptiskan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ramai orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptiskan. Apabila melihat mereka, Yohanes berkata, "Hai kamu, bagaikan ular kapak berbisa. Siapakah yang mengingatkan kamu supaya melepaskan diri daripada kemurkaan Allah kelak? Buktikanlah dengan perbuatan bahwa kamu telah bertaubat. Jangan sangka kamu dapat berkata sesama sendiri, 'Abraham bapa moyang kita.' Ketahuilah Allah berkuasa menjadikan batu-batu ini anak cucu Abraham. Kapak sudah terletak pada akar umbi pokok. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dihumbankan ke dalam api. Aku membaptismu dengan air untuk menunjukkan bahwa kamu telah bertaubat. Tetapi Dia yang datang selepasku akan membaptismu dengan Roh Kudus dan api. Dia lebih berkuasa daripadaku, membawa kasutnya pun aku tidak layak. Tangannya memegang nyiru untuk menampi. Dia akan membersihkan tempat pembantingan dan mengumpulkan gandum di dalam jelapangnya, tetapi sekam akan dibakarnya di dalam api yang tidak dapat dipadamkan." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, pada hari Minggu Advent kedua ini, Injil Matius membawa kita kepada suara yang menggema dari padang gurun, yaitu suara Yohanes Pembaptis yang berseru dengan tegas dan penuh urgensi, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Saudara dan saudari yang terkasih, kata-kata ini bukan sekadar nasihat rohani, tetapi panggilan yang mendalam untuk meninjau kembali seluruh arah hidup kita. Di mana Yohanes tidak muncul di kota besar atau di tempat yang selesa, tetapi di padang gurun, tempat sunyi, tandus, dan tidak menarik. Namun disitulah Tuhan memilih untuk memulai pembaharuan umat-Nya. Jadi padang gurun menjadi lambang hati kita yang perlu disenyapkan daripada kesibukan dunia, agar suara Tuhan dapat kedengaran dengan jelas. Jadi saudara dan saudari, Advent mengajak kita memasuki ruang batin yang sering kita abaikan, ruang keheningan, ruang pemeriksaan diri, ruang untuk kembali kepada Tuhan. Dan di sini juga Yohanes menekankan bahwa pertobatan bukanlah perasaan sesaat atau ucapan penyesalan semata-mata, tetapi pertobatan sejati menuntut perubahan
arah hidup metanoia, di mana seluruh hati, minda, dan tindakan kita diarahkan kembali kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yohanes berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah pertobatan adalah perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan. Saudara dan saudari, kita menjadi lebih sabar menghadapi kesulitan, lebih jujur dalam pekerjaan, lebih lembut terhadap orang yang menyakiti kita, lebih murah hati kepada yang memerlukan. Jadi pertobatan juga menuntut kerendahan hati untuk mengakui kelemahan diri dan sesuatu yang kadang-kadang lebih sukar daripada berpuasa atau berdoa. Dan Yohanes juga mengingatkan kita bahwa seseorang yang jauh lebih besar sedang datang. Dia datang sesudah aku lebih berkuasa daripadaku, katanya. Dan Yesus datang bukan sekadar untuk menegur, tetapi untuk membaptis dengan Roh Kudus dan api. Api yang menyucikan, membakar dosa, dan membersihkan hati kita yang kotor. Api Roh Kudus ingin memusnahkan dalam diri kita sifat-sifat yang menghalang kita daripada mengalami damai sejati. Rasa dendam, iri hati, ketagihan akan pujian, keangkuhan, serta kelekaan terhadap hal-hal rohani. Jadi dalam masa Advent ini adalah masa untuk membiarkan Tuhan bekerja dalam diri kita dengan api kasih-Nya. Nah, saudara dan saudari, semoga masa Advent kedua ini menjadi kesempatan untuk kita memperdalam pertobatan, memurnikan hati, dan menyiapkan diri sepenuhnya bagi kedatangan Kristus. Dan semoga api Roh Kudus membangkitkan dalam diri kita kerinduan baru untuk lebih dekat dengan Tuhan dan juga sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.